Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Andriani, SPD, guru dari SMA Negeri 1 Pujer, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan saya sudah ditemani oleh teman sejawat saya, Ibu Desi Sugiharti, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Oke, langsung saja kita menuju ke pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Bu Reni? Alhamdulillah sehat juga, Bu Desi. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Bu Desi sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya observasi, Bu Desi bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri dari berbagai hal yang sudah kita diskusikan kali ini ya Bu ya. Oke Bu, jadi untuk kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Pertanyaan pertama, kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran dan seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas? Ini Bu Reni, untuk materi kimia yang akan datang ini, materinya adalah tentang reaksi kimia. Sebagaimana Bu Reni ketahui, mata pelajaran kimia itu adalah mata pelajaran yang abstrak ya. Jadi kita hanya bisa mengamati gejalanya, sementara kalau skala kecil itu sangat sulit untuk memberikan pemahaman konsep kepada anak. Ya. Tujuan pembelajaran saya di pertemuan yang akan datang ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis atau mendeskripsikan ciri-ciri reaksi kimia melalui kegiatan eksperimen. Oh, berarti menganalisis ciri-ciri reaksi kimia melalui eksperimen, begitu ya Bu ya? Oke Bu, selanjutnya area pengembangan yang ingin dicapai seperti apa Bu? Saya lebih menekankan kepada keterampilan psikomotorik anak-anak ya, dalam melakukan langkah-langkah metode ini ya, dalam memahami suatu konsep atau menemukan pengetahuan baru. Jadi keterampilan melakukan langkah-langkah dalam metode ini ya, dalam memahami suatu konsep materi atau menemukan pengetahuan baru. Oh begitu, berarti dengan cara memahami suatu konsepnya ya Bu ya, konsepnya harus konsep materinya harus tahu gitu ya Bu ya, untuk dan menemukan pengetahuan yang baru begitu ya Bu ya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, strategi yang akan dipersiapkan oleh Bu Desi itu seperti apa? Ya, selama ini kesulitan saya adalah memberikan pemahaman konsep pada anak-anak melalui cara atau metode ceramah. Saya kesulitan sekali untuk memberikan pemahaman konsep. Untuk itu yang akan datang ini saya mencoba strategi baru melalui kegiatan eksperimen. Jadi model pembelajaran yang saya terapkan adalah discovery learning ya. Dan metode yang saya terapkan adalah metode eksperimen. Jadi melalui percobaan. Melalui percobaan metode eksperimen ya Bu ya. Ya, itu percobaan. Oke Bu, untuk langkah-langkah eksperimennya itu apa ya Bu ya? Kira-kira Bu? Kalau langkah-langkah eksperimen seperti biasa Bu Reni, saya awal itu pasti akan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kerja. Berikutnya saya akan menyampaikan pada anak untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ya. Kemudian yang ketiga, saya akan membagikan prosedur praktikum sebagai pedoman mereka ketika melakukan percobaan. Dan dilengkapi juga dengan LKPD-nya, karena di dalam LKPD itu ada hasil pengamatan, hasil kerja mereka, hasil eksperimen mereka. Kemudian berikutnya adalah peserta didik ketika kegiatan eksperimen itu akan mengumpulkan data, merekam semua hasil
percobaan mereka, kemudian mengisikannya ke dalam RKPD. Setelah itu setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang seperti itu ya. Proses diskusinya di situ. Kemudian terakhir Bu Dani, ujung dari kegiatan atau metode ini adalah saya mengharapkan anak-anak dan hampir selalu membiasakan setiap kali percobaan saya akan minta mereka membuat laporan hasil percobaan. Sebagai laporan hasil percobaan ini bisa saya gunakan sebagai dasar asesmen saya. Jadi asesmen kegiatan belajar ini dua, Bu Reni, melalui proses dan produk. Berarti melalui proses dan produk ya Bu ya? Hasil akhirnya ya Bu ya? Hasil akhirnya proses dan produk. Oke Bu Desi, selanjutnya nih untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaan mungkin Bu, kapan ya Bu ya kira-kira? Saya rencanakan minggu depan Bu Reni, dan hari Rabu. Hari Rabu ya Bu ya? Sasarannya kelas 11. Oh, sasarannya kelas 11 dan akan dilaksanakan hari Rabu. Iya. Oke Bu Desi ya. Mungkin pertanyaan saya cukup itu saja ya Bu ya. Saya hanya ingin tahu arah pembelajaran Bu Desi dan saya pantau secara nantinya serta saya amati juga berkaitan dengan pertanyaan itu sesuai dengan pertanyaan yang saya pantau itu sesuai dengan pertanyaannya tadi Bu, gitu Bu. Dan saya berharap pada waktu pelaksanaan observasi itu Bu Desi bisa melaksanakan dengan maksimal, gitu ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Bu Desi rencanakan. Kita bisa bertemu lagi pada waktu observasi ya Bu ya. Setelah itu kita lanjutkan ke pasca observasi, gitu ya Bu ya. Siap. Oke, baik Bu Desi, terima kasih banyak. Sekian dari saya Bu Desi, dan bisa terlaksana dengan baik. Semoga nantinya kita bertemu di pelaksanaan ya Bu ya, pelaksanaan observasi. Oke, terima kasih Bu Desi. Sama. Oke, bisa saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan praktikum membuktikan teori yang sudah kalian pelajari tentang ciri-ciri reaksi kimia. Teorinya sudah dapat kemarin ya? Ya. Ada berapa kira-kira? Masih ingat? Ada berapa ciri-ciri reaksi kimia? Apa saja? Kalau 6 apa saja? Perubahan warna, Perubahan suhu, terjadi endapan, gelembung gas, terjadi gelembung gas. Apa lagi? Perubahan bau. Ya. Apa lagi? Ada berapa berarti? 6. Ada 6 apa lagi? Ini boleh dibuka. Ya. Oke, setidaknya ada 4 ciri-ciri yang bisa kalian amati dan menyimpulkan bahwa suatu reaksi itu merupakan reaksi kimia. Di antaranya adanya perubahan warna, adanya perubahan suhu, kemudian timbul gas atau timbul endapan. Oke, hari ini kita akan membuktikan teori tersebut dengan percobaan menggunakan bahan-bahan yang sudah ditetapkan harganya. Ya, bahan-bahan apa yang kalian bawa ini? Cuka, soya, sabun, soya, galon, bensin, program C ya. Sebagian bahan yang saya tidak ceritakan di bawah sudah saya siapkan di depan. Bagi yang kesulitan menemukan atau membawa kapur gamping bisa diganti dengan kucur ya. Yang bahan disediakan sekolah adalah larutan keempat dan larutan enam. Juga cuka
bagi yang kelompok yang tidak membawa luka. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, tujuan praktikum kita hari ini adalah menganalisis ciri-ciri reaksi kimia. Semua prosedur sudah tegak? Sudah. Sebelum kita melakukan percobaan seperti biasa, tata tertib di lab dilarang untuk bergurau supaya menghindari insiden yang tidak diharapkan ya. Kerja di lab harus lebih tertib. Kemudian yang kedua, kalian sudah menggunakan perlengkapan yang seharusnya dipakai di lab, yaitu diantaranya jas lab. Kalau berhubungan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, bisa menggunakan sarung tangan dan kacamata pelindung. Nah, untuk praktikum hari ini bahan-bahan yang dipakai konsentrasinya rendah, jadi tidak terlalu berisiko, sehingga boleh tidak memakai sarung tangan. Oke, sebelum melakukan percobaan, hal yang harus kalian perhatikan adalah lakukan percobaan ini sesuai prosedur percobaan. Jadi langkah-langkahnya diperhatikan di setiap percobaan. Ada 4 percobaan yang kita lakukan hari ini. Ada percobaan pertama menggunakan bahan soda kue dan cuka. Yang percobaan kedua menggunakan larutan NaOH dan larutan C+4. Percobaan yang ketiga menggunakan vitamin C dan betadine. Ya, yang percobaan keempat menggunakan batu gamping ya, kapur gamping dan air. Oke, sudah bisa dimulai? Bisa. Bergabung dengan kelompoknya, bahan-bahannya disiapkan. Langkah kerja yang Ya, ini percobaan 1 tuangkan 100 mili ke dapur. sambil dicatat warna NaOH apa? Pelan-pelan diamati. Timbul apa? Timbul apa itu? Itu apa itu? Endapan. Kurang-kurang Jenis reaksi. Oke, mari kita bahas sebentar hasil praktikum atau eksperimen kalian hari ini. Oke, kembali ke tujuan. Tadi tujuan praktikum hari ini adalah menganalisis ciri-ciri reaksi kimia. Dari 4 percobaan yang dilakukan, percobaan 1, kesimpulan kalian apa? Ciri yang nampak pada percobaan 1. Ciri reaksi kimia apa yang muncul di percobaan 1? Baronnya itu terjadinya percobaan 1 yang pertama yang balonnya berisi gas. Jadi berisi gas. Berarti reaksi tersebut menimbulkan apa? Menimbulkan gelembung gas. Di percobaan 1, ciri reaksi yang ada adalah yang muncul adalah timbulnya gelembung gas. Oke, sekarang yang percobaan kedua. Ketika kalian mencampurkan NaOH dan larutan C+4, apa yang terjadi? Pengendapan. Terjadi pengendapan.
Di percobaan 2, ciri reaksi yang dapat diamati adalah timbulnya kendaraan. Yang ketiga, percobaan 3, sekarang percobaan 3, apa ciri reaksi yang muncul? Apa Bu? Apa ciri reaksi yang muncul pada percobaan 3? Dari hasil eksperimen atau pengamatanmu? Larutan tadi berwarna merah berubah reaksinya. Oh, berubah menjadi tidak berubah. Ya, apa perubahan yang terjadi berarti? Perubahan warna. Fokus. Oke, percobaan 3, apa ciri reaksi kimia yang muncul? Perubahan suhu. Kemudian apa? Perubahan warna. Oke, lanjut. Percobaan 4, ciri reaksi apa yang muncul pada percobaan 4? Suhu awal air ketika belum dimasukkan grafik 20, 20 kelompok. 28. Oke, setelah dimasukkan grafik suhunya menjadi 32, 53. Kalau air dicampur grafik, maka reaksinya menghasilkan perubahan suhu, yaitu kenaikan suhunya naik dari suhu awal. Kelompok 3 tadi sempat melakukan percobaan menggunakan urea, tidak menggunakan damping. Kelompok 3 bisa disampaikan perubahan suhu awalnya berapa? Sebelum 30 derajat. suhu awal sebelum diberi urea berapa? 30. Setelah diberi urea 20. suhunya naik turun. Nah, ini bisa kalian bandingkan ya. Kalau pakai damping tadi suhunya naik, ternyata pakai urea suhunya justru turun. Kalau pada materi kimia yang pakai urea itu disebut reaksi endoterm. Terjadi perubahan suhunya turun, itu reaksinya endoterm. Tapi kalau yang pakai damping itu disebut reaksi exotherm, suhunya naik. Ya, jadi kesimpulannya dari 4 percobaan ini, kalian bisa mengamati ciri-ciri reaksi kimia dan dapat itu ciri yang bisa kita amati. Terima kasih untuk ini, semoga bermanfaat dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Andriani. Saya guru SMA Negeri 1 Pujer dan saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan melaksanakan pasca observasi yang didampingi oleh Ibu Yanti Nurfadila sebagai PP dan saya didampingi oleh Ibu Desi sebagai observer saya. Oke, bisa saya mulai ya Bu Desi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Bu Desi sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Mau tanya nih Bu, ini kan sekarang kan adalah pasca observasi gitu ya. Bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan yang sudah dilakukan kemarin Bu saat pembelajaran? Lega, pasti Lega ya Bu? rancangan pembelajaran yang sudah saya
planning jauh-jauh hari bisa terlaksana semua dengan baik dan lancar. Oke Bu, bisa diceritakan nih Bu tujuan atau area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah atau tahapan pembelajarannya itu bagaimana Bu? Sebagaimana Bu Reni ketahui, tujuan Ya. pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis ciri-ciri reaksi kimia. Kemudian area pengembangan yang ingin saya capai adalah keterampilan siswa dalam menerapkan metode ilmiah untuk memahami suatu konsep atau menemukan pengetahuan baru melalui model pembelajaran discovery learning dan metode eksperimen. Jadi metode yang saya pakai adalah eksperimen atau percobaan di laboratorium. Eksperimen keterampilan siswa dalam bereksperimen ya Bu ya. Oke Bu, menurut Ibu nih ya Bu ya, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik Bu? Alhamdulillah secara umum saya nilai sudah berhasil Bu Reni. Ini dibuktikan dengan sebagian besar anak-anak sudah mampu mengidentifikasi apa saja ciri-ciri reaksi kimia yang mereka temukan atau mereka amati ketika melakukan percobaan. Atau mereka juga bisa menganalisis apa saja ciri-ciri reaksi kimia yang ada pada semua percobaan yang mereka lakukan. Kemudian hanya saja kelemahan yang saya rasakan adalah kurangnya kemandirian atau kemampuan anak-anak pada kegiatan praktikum ini. Ini dapat dilihat dari seringnya anak-anak bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Padahal di prosedur percobaan itu sudah jelas, sudah saya tulis dengan detail apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Tapi kenyataannya mereka masih selalu bertanya, harus bagaimana, setelah ini bagaimana, begitu. Menurut saya ini juga salah satu bukti bahwa kurangnya literasi anak-anak, kemampuan literasi anak-anak. Padahal sebelumnya sudah prosedur itu sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya untuk mereka pelajari. Iya. Ya, kenyataannya di lapangan seperti itu Bu Reni. Oke Bu. Tadi saya perbaiki. ini padahal LKPD-nya sudah ada ya Bu ya. LKPD sudah ada. Anak-anak cenderung kurang ke literasinya ya Bu. Iya. Ya. Oke Bu. Selanjutnya kira-kira nih ya Bu ya. Sudah berapa persen nih Bu langkah keberhasilan untuk pembelajaran kali ini Bu? Misalkan skalanya itu dari 1 sampai 100% nih Bu ya. Misal jika 100% itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau misalkan 10 berarti belum memenuhi ya Bu ya. Ibu ada angka menurut Bu Desi nih, Bu Desi sudah ada di angka berapa nih Bu saat pembelajaran yang sudah dilakukan? Kurang lebih 80 Mbak. Sudah dimulai Bu ya. Di ini saya kalau melihat kesesuaian hasil dengan harapan saya bisa menilai pembelajaran ini 80%. Pembelajarannya berarti sudah 80% ya Bu ya, untuk tingkat keberhasilannya gitu Bu. Oke, Ibu Desi ini ingin meningkatkannya menjadi angka berapa nih Bu di pembelajaran berikutnya gitu? Harapannya 90 ke atas Bu Reni. Harapannya 90 ke atas atau 90% ya Bu berarti ya Bu ya. Kalau baik, oke baik. Kalau misalkan angka 90% itu seperti apa Bu? Dan sisanya itu kan 10% kekurangannya. Itu bagaimana Bu? Pasti saya ingin nilai 90 itu artinya tujuan dan area pengembangan yang ingin saya capai itu lebih berhasil. Dengan kata lain, melalui kegiatan praktikum serupa, anak-anak lebih terampil lagi melakukan langkah-langkah dalam metode ilmiah ketika memahami suatu materi atau menemukan pengetahuan baru. Memahami suatu materi dalam mencapai pengetahuan baru. Oke.
Oke. Selanjutnya rencana tindak lanjut nih Bu. Rencana tindak lanjut Ke depan, insya Allah saya akan lebih sering lagi melakukan kegiatan praktikum karena saya menilai kegiatan praktikum ini lebih disukai oleh anak-anak daripada pembelajaran di kelas. Iya betul. Ya, jadi dengan mereka juga lebih interaktif, bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Iya Bu. Dan meningkatkan juga keterampilan literasi. Iya. Betul. Tentunya dengan materi yang insya Allah lebih menarik, lebih asik. Iya. Tapi kalau bereksperimen menurut saya anak sangat senang sekali ya Bu ya. Harapan saya seperti itu, Bu. Ya. Oke, sesudah saya observasi kemarinnya Bu ya, memang ada kekurangan dan kelebihan ya Bu ya memang ya di pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Desi kemarin. Kalau menurut saya kelebihannya itu sudah sesuai dengan tujuan apa yang mau dicapai sama Bu Desi. Sudah menganalisis ciri-ciri reaksi kimia melalui kegiatan eksperimen. Sudah sesuai ya Bu ya dengan apa yang sudah menjadi tujuannya Bu Desi. Nah mungkin kalau kesiapan ya anak-anak sekali lagi kesiapannya itu anak-anaknya juga masih kurang literasi ya Bu ya. Itu jadi masih sering bertanya, Bu ini apa, Bu ini apa, ini bagaimana gitu. Terus kesiapan ya Bu ya, kesiapan awal ya itu kemarin yang pas awal itu berdoa dan memotivasi awal pembelajaran itu masih ya terlewatkan ya Bu ya itu. Terus yang terakhir itu saya melihat dari ininya juga Bu, dari apa namanya RPP-nya Ibu juga untuk ini di sana kan ada presentasi hasil diskusi. Itu juga terlewatkan. Iya, kemarin biasanya kalau di kegiatan sebelumnya itu saya anak-anak pasti saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil auditnya. Jadi nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Kemarin itu karena satu waktunya sudah melakukan jadi tahap itu terlewatkan. Mohon maaf. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Kalau saya perbaiki ke depan. Iya, semangat Bu. Oke Bu. Selanjutnya nih apa nih Bu yang bisa Ibu Desi simpulkan dari percakapan kita kali ini? Saya bisa lebih mengevaluasi metode pembelajaran yang saya lakukan dan saya berterima kasih Bu Reni. Iya Bu, saya mendapatkan wawasan baru melalui dengan saya yang menjadi observernya Bu Reni. Saya bisa memperbaiki segala tahapan atau strategi pembelajaran yang saya lakukan untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi siswa dalam pelajaran saya ke depan. Oke Bu, apa yang menjadi pandangan baru? Pandangan barunya tapi apa Bu? Apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita melalui Desi? Saya harus lebih inovatif lagi untuk mengembangkan berbagai strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran itu ya, harus bervariasi begitu ya. Variasi ya, itu bisa lebih senang untuk belajar. Iya. Gitu ya Bu ya. Oke Bu, mungkin itu saja Bu Desi pasca observasi kita kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Desi. Jadi anak-anak bisa lebih senang lagi dalam pembelajaran yang akan dilakukan Bu Desi kedepannya. Ya, Bu. Terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama. Sampai bertemu lagi nanti. Amin, insya Allah. Oke. Cukup sekian
pasca observasi kali ini dengan Ibu Desi sebagai guru kimia di SMA Negeri 1 Pujer. Oke, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.